Pada suatu waktu dalam perjalanan hidup, setiap manusia pasti pernah merasakan badai yang datang tanpa jeda, menghantam hati, mengguncang ketenangan, dan membuat langkah terasa berat seolah seluruh dunia sedang memunggunginya. Namun anehnya, di tengah semua itu, ada sebagian orang yang justru mampu tetap tersenyum, tetap tenang, dan tetap berjalan tanpa kehilangan arah. Mereka bukan orang yang tidak punya masalah, bukan pula orang yang hidupnya mulus tanpa cobaan, tetapi mereka adalah orang-orang yang hatinya telah sampai pada tingkat keyakinan tertinggi, yaitu percaya 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya kepada Allah bukan hanya rangkaian kalimat yang mudah diucapkan, bukan sekadar aku bertawakal, bukan hanya doa-doa yang meluncur dari bibir, tetapi ia adalah sebuah keadaan spiritual yang hidup jauh di dalam relung hati. Sebuah keyakinan yang dibuktikan melalui sikap, tindakan, pilihan, serta kesabaran yang dijaga dalam setiap detik kehidupan. Ketika kepercayaan itu utuh tanpa retak, tanpa ragu, dan tanpa ketakutan tersembunyi, maka jiwa menjadi ringan seperti burung yang terbang bebas di angkasa, tidak terseret oleh kekhawatiran dunia, dan tidak tertahan oleh bayang-bayang masa lalu. Dunia tidak lagi tampak menakutkan, masa depan tidak lagi menjadi ancaman yang menegangkan, dan masa lalu tidak lagi berubah menjadi beban yang mengikat kedua kaki. Sebab seseorang yang benar-benar percaya kepada Allah akan memahami bahwa dialah sebaik-baik penolong, pelindung, pengatur takdir, pemberi rezeki, penjaga hati, dan pengatur segala urusan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Namun, marilah kita jujur pada diri sendiri. Mencapai derajat iman setinggi itu bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak dari kita yang mengaku beriman, tetapi tetap terjaga hingga larut malam karena gelisah memikirkan rezeki. Banyak dari kita berkata, Allah Maha Menolong, tetapi ketika ada masalah, hati justru lebih dahulu mencari bantuan manusia. Kita berdoa, tetapi hanya sebagai formalitas rutinitas, bukan sebagai bentuk keyakinan mendalam yang benar-benar mengguncang jiwa. Akibatnya, iman menjadi tertatih, kepercayaan menjadi rapuh, dan hati tidak pernah benar-benar merasakan ketenangan yang dijanjikan oleh Allah. Padahal, jika kita mau melihat lebih dekat, berapa banyak keajaiban dalam hidup yang terjadi bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Allah campur tangan dalam urusan yang bahkan kita anggap kecil. Berapa banyak pintu yang tiba-tiba terbuka tanpa kita ketuk. Berapa banyak jalan keluar yang muncul dari arah yang tidak pernah kita duga. Itulah tanda bahwa ketika seorang hamba menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, justru pada saat itulah kekuatan sejati bekerja tanpa batas. Namun, kepercayaan total kepada Allah bukan berarti kita duduk diam dan pasrah tanpa usaha. Tawakal bukan berarti menyerah sebelum berjuang, melainkan bekerja sekuat tenaga sambil menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah dengan hati yang ridho. Orang yang benar-benar percaya 100% kepada Allah tetap akan berikhtiar, tetap berusaha, tetap belajar, tetap mengejar cita-cita, tetapi hatinya tidak pernah menggantungkan kebahagiaan pada hasil semata. Ia tahu bahwa apapun yang Allah takdirkan pasti yang terbaik baginya, bahkan jika itu tidak sesuai dengan rencananya. Nah, disinilah titik penting yang harus dipahami oleh setiap jiwa. Untuk bisa percaya sepenuhnya kepada Allah, seseorang harus mengenal Allah terlebih dahulu. Tidak mungkin seseorang mencintai apa yang tidak ia kenal. Tidak mungkin seseorang bersandar pada sesuatu yang tidak ia pahami. Seorang anak kecil percaya kepada ibunya karena ia mengenal ibunya sebagai sumber kasih, perlindungan, dan ketenangan. Sama halnya dengan seorang hamba, semakin ia mengenal siapa Tuhannya, semakin mudah baginya untuk menyerahkan semua urusan hanya kepadanya. Allah bukan sekadar nama yang terucap dalam doa. Allah adalah Al-Khaliq, sang pencipta langit yang ditegakkan tanpa tiang, bumi yang digantung di ruang hampa tanpa tali, dan seluruh makhluk yang hidup di atasnya dengan segala keteraturan yang sempurna. Dialah yang menetapkan takdir, mengatur rezeki, menghidupkan, mematikan, menjaga jiwa, melihat air mata yang jatuh dalam diam, mendengar bisikan doa yang bahkan tidak sempat terucap oleh lisan, dan mengetahui setiap ketakutan yang kita sembunyikan dari manusia. Ketika seseorang memahami bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ia akan tahu bahwa setiap ketetapannya selalu mengandung kasih sayang, bahkan jika apa yang terjadi terasa menyakitkan. Tidak ada satupun musibah yang terjadi tanpa hikmah. Tidak ada satupun skenario kehidupan yang ditulisnya secara sia-sia. Semakin seseorang mengenal sifat-sifat Allah seperti Al-Wakil, Maha Mewakili, Al-Hakim, Maha Bijaksana,
Al-Mujib, Maha mengabulkan doa, dan Al-Latif, Maha lembut, semakin kecil pula dunia ini terasa. Masalah sebesar apapun akan tapak remeh jika dibandingkan dengan kebesarannya. Dan di pertengahan perjalanan panjang memahami semua ini, izinkan saya mengajak Anda yang sedang menonton video ini untuk menekan tombol subscribe channel ARS Pandangan Hidup, serta meninggalkan komentar sebagai bentuk dukungan agar semakin banyak hati yang tercerahkan dan semakin banyak jiwa yang dikuatkan oleh pesan-pesan kebaikan. Kembali kepada pembahasan, jika seseorang tidak mengenal Allah, maka dunia akan selalu membuatnya takut. Ia akan mudah cemas, mudah gelisah, mudah terganggu, karena ia bersandar kepada sesuatu yang rapuh, yaitu manusia, harta, jabatan, dan dirinya sendiri. Bahkan dalam Al-Quran, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memperkenalkan Allah kepada umatnya melalui firman-Nya. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Surat Al-Ikhlas ayat 1. Ayat ini adalah pintu menuju pemahaman mendalam, jalan menuju keyakinan yang kokoh seperti gunung yang tidak mudah goyah. Maka sebelum engkau berharap besar kepada Allah, kenalilah Dia melalui ayat-ayatnya, ciptaannya, serta pengalaman hidupmu sendiri. Setiap detak jantung yang tidak pernah engkau perintah, setiap nafas yang mengalir tanpa engkau minta, setiap langkah yang mampu engkau ayunkan adalah bukti bahwa Allah begitu dekat, begitu sayang, dan tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Jika pengenalan ini sudah tertanam kuat, maka percaya kepada Allah bukan lagi sesuatu yang solid. Ia akan mengalir seperti nafas, menguatkan seperti cahaya dalam gelap, dan hidup dalam setiap langkah perjalananmu di dunia ini. Ketika kita berbicara tentang keyakinan 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu tanda paling jelas yang tampak dalam kehidupan seseorang adalah ketenangan hatinya dalam segala keadaan, baik saat ia berada dalam kelapangan maupun kesempitan. Hati yang yakin kepada Allah bukanlah hati yang tidak pernah mengalami kesedihan, bukan pula hati yang kebal terhadap rasa sakit, tetapi hati yang meskipun terluka tetap mampu berdiri, meskipun diuji tetap mampu bersyukur, dan meskipun menghadapi cobaan tetap yakin bahwa Allah tidak pernah menulis sesuatu tanpa hikmah. Inilah ketenangan yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran ketika Dia berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Ayat ini bukan hanya kalimat menghibur, tetapi kebenaran yang dapat dirasakan oleh siapapun yang memasrahkan dirinya kepada Allah secara total. Orang yang hatinya yakin 100% kepada Allah tidak mudah panik meskipun dunia seolah-olah runtuh di hadapannya. Ia memahami dengan sangat dalam bahwa segala sesuatu telah tertulis di Lauh Mahfuz jauh sebelum ia dilahirkan. Setiap rizki, setiap musibah, setiap langkah, setiap pertemuan, setiap kehilangan, bahkan setiap air mata sudah tertulis dengan sangat rinci sesuai dengan ilmu, kebijaksanaan, dan kasih sayang Allah. Maka ketika rezekinya terasa seret, ia tetap tenang dan tidak mengeluh. Ketika doanya belum terkabul saat ini, ia tidak merasa gundah atau menuduh Allah tidak mendengar. Ketika ia kehilangan sesuatu atau seseorang yang ia sayangi, ia tidak hancur berlebihan. Karena ia yakin bahwa jika Allah mengambil sesuatu, maka Allah pula yang akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, entah di dunia atau di akhirat. Keyakinan yang sejati tidak membuat seseorang berhenti berikhtiar. Justru keyakinan itu mendorongnya untuk berusaha dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang yakin kepada Allah 100% akan tetap bekerja keras mencari nafkah, tetap menuntut ilmu, tetap memperjuangkan cita-citanya, tetap menjaga keluarganya, dan tetap mengupayakan kebaikan dalam hidupnya. Tetapi ia tidak menggantungkan kebahagiaan pada hasil. Ia tahu bahwa hasil hanyalah bentuk dari keputusan Allah setelah melihat seluruh usaha dan kesabaran seorang hamba. Jika berhasil, ia bersyukur dengan rendah hati. Jika gagal, ia tidak putus asa dan tidak menyalahkan takdir, karena ia memahami bahwa kegagalan pun adalah bagian dari rencana Allah yang jauh lebih besar daripada rencana kecil yang ia buat untuk dirinya sendiri. Orang yang benar-benar yakin kepada Allah tidak pernah takut kehilangan dunia,
sebab hatinya tidak menggantung pada dunia. Ia tidak serakah meskipun mampu mendapatkan banyak. Ia tidak takut miskin meskipun diuji dengan kekurangan, karena ia tahu bahwa rizki bukan berasal dari pekerjaan, bukan dari manusia, bukan dari usaha semata, tetapi dari Allah yang Maha Memberi. Ia meyakini bahwa dunia ini hanyalah titipan yang suatu hari pasti kembali kepada pemiliknya. Maka ia menjalani kehidupan dengan cara yang jauh lebih tenang dibandingkan orang lain. Ia tidak menggadaikan akhirat demi dunia. Ia tidak tergoda oleh gemerlap, popularitas, atau pujian manusia. Ia tidak ingin terlihat kaya di mata manusia jika hal itu membuatnya miskin di hadapan Allah. Sebaliknya, ia justru menjaga hubungannya dengan Allah lebih daripada apapun, sebab ia tahu bahwa apa yang paling penting adalah nilai dirinya di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Ketika ia berdoa, ia tidak melakukannya sekadar menggugurkan kewajiban. Doanya penuh keyakinan, penuh harapan, penuh perasaan bahwa Allah pasti mendengar. Ia tidak bertanya-tanya apakah Allah akan mengabulkan doaku, dan hatinya sudah yakin bahwa Allah tidak mungkin mengabaikan suara seorang hamba yang memanggilnya. Jika doa itu belum terkabul hari ini, ia tetap tenang. Jika belum terkabul selama bertahun-tahun, ia tetap tersenyum. Ia yakin bahwa Allah selalu menjawab doa. Hanya saja, jawabannya datang dengan cara yang paling baik dan waktu yang paling tepat. Orang yang yakin kepada Allah 100% juga memiliki hati yang sangat lapang dalam menerima takdir. Ia tidak memprotes keputusan Allah, ia tidak menyalahkan keadaan, ia tidak mempertanyakan keadilan Allah, karena ia percaya bahwa Allah Maha Bijaksana dan tidak mungkin memberikan sesuatu tanpa makna. Ketika takdir yang datang tidak sesuai dengan keinginannya, ia meyakini bahwa apa yang Allah pilihkan lebih baik daripada apa yang ia pilih untuk dirinya sendiri. Ketenangan seperti ini adalah hadiah dari Allah bagi hamba-hambanya yang mempercayainya tanpa ragu. Namun, ketenangan ini tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh melalui proses panjang yang penuh ujian, air mata, sujud, doa, dan kesabaran yang diuji berulang kali. Seringkali ketenangan itu baru tumbuh setelah hati melewati masa-masa paling gelap. Ketika seseorang merasa tidak punya siapapun lagi untuk bersandar, disitulah ia akhirnya bersandar penuh kepada Allah. Ketika seseorang merasa seluruh pintu dunia tertutup, barulah ia menyadari bahwa pintu Allah tidak pernah tertutup. Kenapa Allah menguji hamba-hambanya yang dicintainya? Karena melalui ujian, Allah ingin melihat apakah seseorang benar-benar bersandar kepadanya atau masih bergantung pada dunia. Melalui ujian, Allah ingin membersihkan hati dari kesombongan dan kecurigaan. Melalui ujian, Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba ke tingkat yang tidak bisa dicapai hanya melalui ibadah biasa. Maka ujian bukan pertanda bahwa Allah membenci, justru seringkali menjadi pertanda bahwa Allah sedang mempersiapkan hamba tersebut untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika seseorang memiliki keyakinan seperti ini, cara pandangnya terhadap hidup akan berubah penuhnya. Ia tidak lagi memandang musibah sebagai hukuman, tetapi sebagai peluang untuk mendekat kepada Allah. Ia tidak lagi memandang kesulitan sebagai beban, tetapi sebagai cara Allah membersihkan hatinya. Ia tidak lagi memandang kegagalan sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai bentuk kasih sayang Allah yang menyelamatkannya dari sesuatu yang tidak baik. Orang yang yakin kepada Allah juga tidak iri melihat kesuksesannya orang lain. Ia tidak membandingkan dirinya dengan orang lain, karena ia tahu bahwa setiap orang memiliki rizki, takdir, dan perjalanan hidupnya masing-masing. Ia tidak mencurigai Allah dengan berkata, "Mengapa mereka diberi sementara aku tidak?" Karena ia percaya bahwa Allah memberikan sesuai kebutuhan, bukan sekedar keinginan. Hati yang yakin kepada Allah juga terbebas dari dendam. Dia tidak terlalu peduli dengan siapa yang menzaliminya, karena ia tahu bahwa Allah adalah sebaik-baik pembalas. Ia tidak merasa rugi ketika berbuat baik pada orang yang tidak tahu berterima kasih, karena ia melakukan semuanya untuk Allah,
bukan untuk manusia. Ia tidak menyimpan kebencian dalam hati, sebab ia yakin bahwa Allah akan mengurus setiap urusan dengan keadilan yang sempurna, bahkan jika manusia tidak melihatnya. Keyakinan seperti ini menjadikan seseorang bebas dari tekanan batin yang selama ini menyiksa banyak orang. Ia terbebas dari ketakutan yang tidak perlu, terbebas dari kekhawatiran yang melelahkan, terbebas dari pikiran-pikiran buruk yang merusak ketenangan hati. Dan ketika seseorang telah sampai pada tingkat keyakinan seperti ini, hidupnya akan terasa jauh lebih ringan meskipun cobaan datang bertubi-tubi. Sebab ia tidak lagi berjalan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan kekuatan Allah yang tidak pernah melemah. Ia tidak lagi bersandar pada pundaknya sendiri, tetapi bersandar kepada Allah yang tidak pernah runtuh. Dan ketika seseorang bersandar kepada Allah sepenuhnya, maka tidak ada apapun yang mampu merobohkannya. Ketika kita membahas tawakal sebagai puncak tertinggi dari kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sedang berbicara tentang sebuah kondisi spiritual yang tidak dapat dicapai hanya dengan kata-kata, tetapi melalui pengalaman hidup, proses panjang, dan latihan hati yang konsisten. Tawakal bukan sekadar sikap pasrah, melainkan perpaduan indah antara ikhtiar yang kuat dan penyerahan total kepada Allah. Orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah bekerja dengan sungguh-sungguh, berusaha sekeras-kerasnya, mencari solusi dengan cara halal, bergerak dan berjuang tanpa berhenti. Tetapi hatinya tidak pernah menggantungkan hasil pada kemampuan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa sekeras apapun ia berusaha, jika Allah tidak mengizinkan sebuah kejadian terjadi, maka kejadian itu tidak akan pernah terjadi. Begitu pula sebaliknya, ketika Allah menghendaki sesuatu, maka tidak ada kekuatan apapun yang mampu menghalanginya. Orang yang mencapai tingkatan tawakal seperti ini akan merasakan keajaiban demi keajaiban dalam hidupnya. Bukan karena ia hebat, bukan karena ia pintar, tetapi karena Allah ikut campur tangan dalam setiap langkahnya. Allah membuka jalan dari arah yang tidak pernah ia sangka, memberikan pertolongan melalui cara yang tidak pernah ia duga, dan menguatkan hatinya di saat ia hampir menyerah. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya." Ayat ini adalah jaminan, bukan sekedar kalimat indah yang dibacakan tanpa makna. Ketika seseorang bertawakal sungguh-sungguh, maka Allah akan membuat hal-hal yang sebelumnya tampak mustahil menjadi mungkin. Allah akan memberikan kekuatan yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Allah akan membuat jalan yang semula buntu berubah menjadi terbuka luas. Keajaiban hidup hamba yang bertawakal terjadi karena ia menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah, sehingga Allah mengambil alih urusan tersebut dengan caranya yang paling lembut, paling bijaksana, dan paling indah. Contohnya dapat kita lihat dari kisah-kisah para nabi. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk memukul batu, dan dari batu yang keras itu memancar 12 mata air, sesuatu yang secara logika mustahil. Maryam diberi makanan langsung dari sisi Allah, tanpa seorang pun yang membawanya. Nabi Ibrahim diselamatkan dari api yang membara dengan cara yang tidak terpikirkan oleh akal manusia. Semua itu adalah bukti bahwa ketika hati berserah sepenuhnya kepada Allah, maka Allah akan bertindak dengan cara yang tidak bisa dipahami oleh logika manusia. Namun keajaiban terbesar dari tawakal bukan terletak pada hasil yang terlihat oleh manusia, melainkan terletak pada ketenangan jiwa yang dirasakan oleh hati. Ketenangan ini tidak dapat dibeli dengan uang, tidak dapat diperoleh dengan jabatan, tidak dapat didapatkan melalui harta, dan tidak dapat dicapai hanya dengan kepintaran.
Ketenangan ini adalah hadiah khusus dari Allah untuk hamba-hamba yang percaya penuh kepadanya. Orang yang memiliki tawakal sejati tidak akan gelisah ketika menghadapi hasil yang berbeda dari harapannya. Ia tidak takut masa depan, karena ia tahu masa depan berada di tangan Allah. Ia tidak kecewa dengan kegagalannya, karena ia percaya bahwa kegagalan itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang sedang memberinya pelajaran untuk sesuatu yang lebih besar. Ia tidak iri pada keberhasilan orang lain, karena ia yakin Allah tidak pernah menukar rezeki hambanya. Ia tidak merasa terhina ketika diuji, sebab ia tahu ujian adalah tanda perhatian dari Allah. Hati yang bertawakal memiliki kekuatan untuk tetap teguh di tengah arus deras dunia. Ketika orang lain kehilangan arah karena terpikat oleh dunia, ia tetap stabil di jalan Allah. Ketika orang lain mengorbankan prinsip demi harta, ia tetap menjaga imannya. Ketika orang lain panik karena tidak tahu apa yang akan terjadi besok, ia tetap tenang karena ia yakin apapun yang terjadi, Allah pasti menolongnya. Tawakal juga membuat seseorang tidak mudah tergoda mengambil jalan pintas yang haram demi mendapatkan hasil cepat. Ia mengetahui bahwa apa yang datang dari Allah pasti penuh berkah. Ia tidak peduli meski prosesnya panjang. Ia tidak peduli meski jalannya sulit, karena ia percaya hasil yang berkah jauh lebih berharga daripada hasil cepat yang penuh mudarat. Orang yang bertawakal tulus kepada Allah juga lebih mudah melihat hikmah dalam setiap peristiwa. Ketika kehilangan, ia tidak langsung menyalahkan keadaan, tetapi ia bertanya pada dirinya, apa yang Allah ingin aku pelajari dari kejadian ini? Ketika gagal meraih sesuatu, ia tidak langsung putus asa, tetapi berkata dalam hati, ini bukan untukku sekarang, mungkin Allah akan memberiku sesuatu yang lebih baik. Ketika seseorang menyakitinya, ia tidak membalas dengan kejahatan, karena ia yakin Allah lah yang akan memberikan keadilan yang sebenarnya. Hati seperti ini akan melihat segala sesuatu dari sisi kebaikan, bukan dari sisi kegelapan. Ia percaya bahwa Allah Maha Penyayang dan tidak akan memberikan ujian tanpa tujuan. Tawakal juga merupakan bukti cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Semakin besar tawakal seseorang, semakin besar rasa cintanya kepada Allah. Sebab orang tidak akan menyerahkan seluruh urusan kecuali kepada zat yang sangat ia percayai dan sangat ia cintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki seperti burung, yang pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Burung tidak menyimpan bekal, tidak memiliki gulang makanan, tidak memiliki tabungan. Namun ia tetap terbang mencari rizki setiap hari dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan memberinya makan. Begitu pula orang yang bertawakal. Ia tetap berusaha, tetap bergerak, tetap mengupayakan rizkinya. Tetapi hatinya tidak pernah ragu bahwa Allah akan mencukupinya. Orang yang bertawakal merasakan sebuah kebebasan batin yang tidak dimiliki oleh orang yang terlalu menggantungkan hidup pada dunia. Ia bebas dari kekhawatiran yang berlebihan karena ia yakin apapun yang terjadi adalah ketetapan Allah yang pasti mengandung kebaikan. Ia bebas dari tekanan mental karena tidak memaksakan diri untuk mengenalikan sesuatu yang memang bukan kuasanya. Ia bebas dari rasa takut yang berlebihan karena ia percaya bahwa Allah adalah pelindung terbaik. Ia bebas dari kecemasan tentang masa depan, karena ia tahu masa depan sepenuhnya dalam genggaman Allah yang Maha Mengetahui. Orang bertawakal bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi ia hidup dengan hati yang lebih kuat daripada masalahnya. Ia tidak menghindari kenyataan, tetapi ia menghadapinya dengan keberanian dan keyakinan. Ia tidak menolak takdir, tetapi ia menyambutnya dengan lapang dada. Ia tidak sedih berlebihan terhadap apa yang tidak dapat ia dapatkan. Karena ia tahu bahwa apapun yang tidak Allah berikan, pasti bukan kebaikan baginya. Tawakal bukan menghilangkan usaha, tetapi menghilangkan kegelisahan berlebihan. Tawakal bukan menghindari rencana,
tetapi tidak menggantungkan hidup sepenuhnya pada rencana. Tawakal bukan menunggu keajaiban tanpa berbuat apa-apa, tetapi berusaha sambil percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah lah yang menentukan segalanya. Dan ketika seseorang sudah sampai pada tingkat ini, maka hidupnya akan menjadi sangat tenang meskipun lingkungan di sekitarnya penuh kegaduhan. Bahkan badai yang paling besar pun tidak mampu menggetarkan hatinya, karena ia tahu siapa yang menggenggam langit dan bumi. Tawakal membuat seseorang merasa aman dalam situasi apapun, sebab ia tahu Allah bersamanya. Inilah keindahan yang hanya dapat dirasakan oleh hamba-hamba yang benar-benar percaya penuh kepada Allah. Untuk mencapai keyakinan 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang harus melalui proses panjang dalam mengalahkan keraguan yang seringkali muncul secara halus di dalam hati. Karena keraguan adalah musuh paling besar bagi iman yang kokoh. Hati manusia tidak selalu stabil, terkadang ia kuat, terkadang ia goyah, dan terkadang ia berada dalam keadaan lemah sehingga mudah dimasuki rasa ragu. Keraguan adalah bisikan halus yang membuat seseorang mempertanyakan apakah Allah benar-benar mendengar doa-doanya, apakah Allah akan menolongnya, atau apakah Allah memahami apa yang ia rasakan. Jika keraguan ini tidak segera diatasi, maka ia akan tumbuh menjadi ketakutan yang lebih besar, kecemasan berlebihan, bahkan keputusasaan yang dapat merusak keyakinan. Karena itulah, Islam mengajarkan bahwa salah satu langkah penting menuju keyakinan total adalah menundukkan keraguan melalui latihan jiwa yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan pengulangan yang konsisten. Salah satu cara paling kuat untuk menguatkan iman adalah dengan memperbanyak menyebut nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna, baik dalam zikir maupun dalam doa. Ketika seseorang sering menyebut nama Ar-Razzaq, yaitu Allah yang Maha Pemberi rizki, maka hatinya akan lebih mudah percaya bahwa rizkinya tidak akan pernah tertukar dan tidak akan pernah terputus selama ia terus berusaha dan bertakwa. Ketika ia sering menyebut nama Al-Hadi, Allah yang Maha Memberi Petunjuk, maka hatinya akan lebih yakin bahwa Allah akan membimbingnya ke jalan yang benar meskipun ia sedang bingung dan bimbang. Ketika ia sering mengulang nama Al-Mujib, Allah yang Maha mengabulkan doa, maka tidak ada lagi ruang di dalam hatinya untuk curiga apakah doanya akan didengar atau tidak. Mengulang Asmaul Husna tidak hanya menguatkan iman, tetapi juga menghidupkan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Selain itu, membaca dan merenungkan ayat-ayat janji Allah dalam Al-Quran adalah cara paling efektif mengusir keraguan. Ayat-ayat seperti janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Dalam surah Ali Imran ayat 139 adalah ayat yang seharusnya menggetarkan jiwa seorang mukmin. Ayat ini bukan hanya perintah, tetapi juga pengingat bahwa seorang mukmin tidak seharusnya merasa rendah, tidak seharusnya merasa kalah, dan tidak seharusnya tenggelam dalam kesedihan yang meruntuhkan kekuatan iman. Setiap kali keraguan muncul, seorang mukmin harus melawannya dengan janji Allah yang sudah pasti benar dan tidak pernah meleset. Selain mengingat ayat-ayat Al-Quran, seseorang juga harus mengingat perjalanan hidupnya sendiri. Seringkali manusia lupa dengan keajaiban-keajaiban kecil yang Allah berikan di masa lalu. Padahal jika ia merenung dengan hati yang jujur, ia akan menyadari bahwa ada begitu banyak pertolongan Allah yang datang pada saat ia paling lemah dan paling membutuhkan. Pernahkah seseorang merasa tidak sanggup menghadapi suatu ujian, tetapi ternyata ia berhasil melewatinya? Pernahkah seseorang berada dalam situasi yang seolah tidak memiliki jalan keluar, tetapi tiba-tiba Allah membuka jalan dengan cara yang tidak terduga? Pernahkah seseorang merasa kesepian, tetapi Allah mengirimkan seseorang yang memberi dukungan tanpa diminta? Semua itu adalah bukti nyata bahwa Allah telah menolong hambanya, bahkan sebelum hamba tersebut memohon pertolongan secara penuh kesadaran. Ketika seseorang mengingat keajaiban-keajaiban ini, imannya akan kembali kuat karena ia sadar bahwa Tuhan yang menolongnya dulu adalah Tuhan yang sama yang akan menolongnya hari ini dan besok. Mengatasi keraguan juga membutuhkan lingkungan yang baik. Keyakinan itu dapat menular, begitu pula keraguan. Jika seseorang berada di antara orang-orang yang pesimis, yang sering meragukan takdir Allah, yang selalu mengeluh dan yang tidak percaya dengan janji Allah, maka lambat laun hatinya pun akan terpengaruh.
Sebaliknya, jika ia bergaul dengan orang-orang yang imannya kuat, yang tenang dalam menghadapi ujian, yang sabar dalam kesempitan, dan yang selalu berbaik sangka kepada Allah, maka ia akan ikut merasakan ketenangan tersebut. Ia akan belajar dari sikap-sikap mereka, dan hatinya akan perlahan-lahan ikut menjadi kokoh. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk memilih teman dengan baik, karena teman dapat menentukan arah hati seseorang. Selanjutnya, seseorang harus melatih diri untuk ikhlas, menerima hasil apapun bentuknya. Banyak keraguan muncul bukan karena seorang tidak percaya kepada Allah, tetapi karena ia terlalu memaksakan kehendak. Ia ingin sesuatu terjadi sesuai keinginannya, sesuai waktu yang ia tetapkan, dan sesuai cara yang ia rencanakan. Ketika hal itu tidak terjadi, ia mulai ragu. Padahal bisa saja apa yang ia inginkan bukanlah sesuatu yang baik untuknya. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu. Ayat ini adalah pengingat bahwa seseorang hanya melihat sebagian kecil dari kehidupan, sementara Allah melihat segalanya. Jika seseorang melatih hatinya untuk berkata, jika ini yang terbaik menurut Allah, maka aku pun ridho, maka keraguan akan semakin kecil dan keyakinan akan semakin besar. Hati manusia akan lebih tenang ketika ia berhenti memaksakan apa yang ia inginkan dan mulai percaya bahwa apa yang Allah pilihkan pasti lebih baik. Latihan mengatasi keraguan juga harus dilakukan melalui sholat. Sholat bukan hanya kewajiban, bukan sekedar gerakan fisik, tetapi ruang dialog baling pribadi antara manusia dengan Tuhannya. Dalam sujud, seseorang dapat meluncurkan seluruh rasa takut, seluruh kegelisahan, seluruh keraguan, dan seluruh kekhawatirannya kepada Allah. Dalam sujud yang panjang, hati yang ragu dapat berubah menjadi hati yang yakin. Dalam sujud yang tulus, jiwa yang gelisah dapat menemukan ketenangan. Dalam setiap ruku, salam, dan takbir, Allah memberikan ketenangan bagi hati yang sedang berjuang menghapuskan keraguan. Orang yang merutinkan sholat dengan khusyuk akan merasakan ikatan yang kuat dengan Allah sehingga tidak mudah diguncang oleh masalah dunia. Selain itu, seseorang harus memahami bahwa keraguan tidak bisa dihilangkan dalam satu malam. Keraguan adalah bagian dari perjalanan iman, dan Allah mengizinkan keraguan muncul agar seseorang berusaha mendekatkan dirinya lebih dalam kepadanya. Keraguan adalah ujian untuk mengukur seberapa kuat iman seseorang, dan ujian ini harus dilalui dengan kesabaran. Keyakinan tidak datang begitu saja, tetapi timbul seperti pohon yang semakin hari semakin kuat akarnya. Ketika akar keyakinan sudah merasap dalam, tidak ada angin ujian yang mampu mencabutnya. Orang yang belajar mengatasi keraguan akan menjadi pribadi yang lebih dewasa secara spiritual. Ia tidak mudah terbawa arus kekhawatiran dunia. Ia tidak mudah terpancing oleh pikiran negatif. Ia tidak mudah goyah ketika menghadapi masalah besar. Ia memiliki cara pandang baru terhadap hidup, yaitu bahwa tidak ada kejadian yang sia-sia dalam takdir Allah. Ia juga akan lebih pandai bersyukur karena ia melihat setiap nikmat sebagai bukti bahwa Allah dekat dengannya. Ia lebih mudah bersabar karena ia percaya bahwa ada hikmah besar di balik setiap peristiwa. Dan yang paling penting, ia akan menjadi hamba yang yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkannya, meskipun seluruh dunia menjauhinya. Ketika seseorang telah berhasil mengalahkan keraguan, barulah hatinya siap untuk mencapai tingkat keyakinan tertinggi kepada Allah. Hatinya menjadi kokoh, pikirannya menjadi tenang, dan hidupnya menjadi jauh lebih ringan. Ia berjalan di dunia ini dengan keyakinan bahwa Allah selalu mengawasinya, selalu menjaganya, dan selalu memegang tangannya dalam setiap langkah. Ia menjadi pribadi yang tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut, tetapi dikendalikan oleh iman. Ia menjadi pribadi yang tidak lagi gelisah menghadapi masa depan, tetapi optimis dan berprasangka baik kepada Allah. Ia menjadi pribadi yang tidak lagi hancur oleh ujian hidup, tetapi justru semakin kuat setiap kali Allah mengujinya. Dan inilah bekal yang paling penting bagi seorang mukmin untuk menjalani kehidupan ini, hati yang yakin dan jiwa yang bertawakal. Pada akhirnya, jalan menuju keyakinan 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perjalanan panjang yang tidak hanya mengubah cara seseorang melihat dunia, tetapi juga mengubah cara seseorang mengenal dirinya sendiri. Di dalam perjalanan inilah, seseorang mulai memahami bahwa dirinya sebenarnya lemah tanpa bantuan Allah, miskin tanpa karunia-Nya, dan tidak berdaya tanpa pertolongannya. Ia menyadari bahwa segala yang ia banggakan, entah itu harta, jabatan, pengetahuan, kemampuan berbicara, pengaruh, ataupun kekuatan,
Semuanya hanyalah titipan yang suatu hari akan kembali kepada pemilik sebenarnya. Ketika ia benar-benar mengerti hakikat ini, maka ia akan menyadari bahwa sikap paling tepat dalam hidup ini adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Karena hanya Allah yang tidak pernah mengecewakan. Manusia mungkin mengecewakan, waktu mungkin mengecewakan, keadaan mungkin mengecewakan, bahkan diri sendiri pun mungkin mengecewakan. Tetapi Allah tidak pernah sekalipun mengecewakan hambanya. Justru Allah selalu menuntun, selalu membimbing, selalu menguatkan, meskipun seorang hamba tidak menyadarinya. Dalam proses mencapai keyakinan penuh kepada Allah, seseorang harus memahami bahwa ujian adalah bagian yang tidak pernah terpisahkan dari hidup. Tanpa ujian, seseorang tidak akan tahu seberapa kuat imannya, seberapa besar tawakalnya, dan seberapa tinggi kualitas sabarnya. Ujian bukanlah tanda bahwa Allah jauh, melainkan tanda bahwa Allah sangat dekat dan sedang memperbaiki hati seorang hamba agar menjadi lebih kuat, lebih bersih, dan lebih layak menerima nikmat yang lebih besar. Kadang Allah menunda apa yang kita minta bukan karena tidak ingin memberikannya, tetapi karena hati kita belum siap menerimanya. Kadang Allah memberi apa yang tidak kita minta bukan karena kita menginginkannya, tetapi karena Allah tahu apa yang kita butuhkan lebih daripada yang kita tahu tentang diri kita sendiri. Ketika seseorang sepenuhnya memahami hikmah ini, maka ia akan menjalani hidup dengan persepsi baru, yaitu bahwa tidak ada satupun kejadian dalam hidupnya yang terjadi secara kebetulan. Semua ada maksud, semua ada tujuan, semua ada hikmah, dan semuanya adalah bagian dari percakapan cinta antara seorang hamba dan Tuhannya. Keyakinan sejati juga menuntun seseorang untuk memandang segala sesuatu sebagai bagian dari rencana Allah yang sempurna. Apa yang manusia lihat sebagai kegagalan mungkin sebenarnya adalah awal dari keberhasilan yang lebih besar. Apa yang manusia lihat sebagai kehilangan mungkin sebenarnya adalah cara Allah menjauhkan sesuatu yang akan membahayakan dirinya. Apa yang manusia lihat sebagai kesulitan mungkin sebenarnya adalah jalan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Seringkali manusia berharap hidupnya berjalan lurus tanpa hambatan, padahal jalan yang lurus tidak selalu membuat seseorang belajar. Justru dalam jalan yang berliku-likulah, seseorang menemukan hikmah, menemukan makna, dan menemukan alasan untuk kembali kepada Allah. Keyakinan 100% kepada Allah juga membuat seseorang begitu ringan menjalani hidup. Ia tidak mudah tertekan oleh pendapat orang lain, karena ia hanya ingin menyenangkan Allah. Ia tidak iri terhadap rezeki orang lain, karena ia yakin Allah sudah menulis bagian rezekinya sejak ia berada dalam kandungan ibunya. Ia tidak menyesali apapun yang telah terjadi, karena ia tahu penyesalan hanyalah tanda bahwa ia belum sepenuhnya percaya bahwa semua adalah rencana Allah. Ia menerima takdir dengan lapang dada, karena ia yakin apapun yang Allah tetapkan pasti membawa kebaikan. Dan ketika ia menerima takdir dengan ikhlas, maka ketenangan akan mengalir dalam hatinya seperti air sungai yang jernih, membasuh semua luka, kekhawatiran, dan ketakutan yang pernah ia rasakan. Dengan keyakinan yang penuh, seseorang akan menjalani hidup bukan dengan rasa takut, tetapi dengan harapan, bukan dengan kecemasan, tetapi dengan ketenangan, bukan dengan keluhan, tetapi dengan rasa syukur yang mendalam. Ia bangun setiap pagi dengan hati yang penuh optimisme, karena ia yakin Allah sudah menyiapkan kebaikan untuk hari itu. Ia tidur setiap malam dengan hati yang tenang, karena ia menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Hati seperti ini adalah hati yang damai, hati yang bahagia, dan hati yang benar-benar hidup. Inilah hadiah terbesar bagi seorang hamba yang yakin kepada Tuhannya. Ketika keyakinan seseorang sudah mencapai puncaknya, maka ia akan menjadi manusia yang luar biasa tenang dan kuat. Ia tidak akan terpengaruh oleh kegaduhan dunia. Ia tidak mudah panik ketika diuji, karena ia tahu setiap ujian membawa pesan dari Allah. Ia tidak takut kehilangan apapun, karena ia tahu apapun yang hilang akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ia tidak sombong ketika berhasil, karena ia sadar keberhasilan adalah karunia. Hidupnya menjadi ringan, pikirannya menjadi jernih, jalannya menjadi jelas, dan hatinya menjadi lembut.
ia menyebarkan kedamaian kepada orang-orang di sekelilingnya, karena ia sendiri penuh dengan kedamaian. Dan orang-orang yang melihat keterangan itu akan merasakan ketenangan yang sama, sehingga keyakinannya kepada Allah tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, tetapi juga bagi jiwa-jiwa yang tersentuh oleh keberadaannya. Pada akhirnya, keyakinan 100% kepada Allah bukan hanya tujuan, tetapi juga proses yang harus dinikmati. Proses ini akan membuat seseorang lebih mengenal Allah, lebih mencintai Allah, dan lebih bergantung kepada Allah. Ia akan semakin sering merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkahnya, dalam setiap doanya, dalam setiap sujudnya, dan dalam setiap keputusan yang ia ambil. Ia akan hidup dengan penuh kesadaran bahwa Allah sangat mencintainya, dan ia pun akan mencintai Allah dengan cinta yang paling tulus. Dan ketika cinta ini tumbuh, maka tidak ada lagi ruang bagi keraguan di dalam hati. Dan sebagai penutup dari tulisan panjang ini, marilah kita memohon kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Ya Allah, kuatkanlah iman kami hingga tidak ada lagi keraguan dalam hati kami. Jadikanlah kami hamba-hamba yang sepenuhnya percaya kepadamu, yang berserah diri kepadamu dalam segala keadaan. Ya Allah, jadikanlah hati kami tenang dengan menyebut namamu. Jadikanlah hidup kami ringan dengan pertolonganmu, dan jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang engkau cintai. Ya Allah, jika hati kami lemah kuatkanlah, jika langkah kami goyah teguhkanlah, jika kami takut tenangkanlah, dan jika kami lupa ingatkanlah. Limpahkanlah kepada kami keberkahan dalam hidup, kelapangan dalam rezeki, kemudahan dalam setiap urusan, dan kesabaran dalam setiap ujian. Ya Allah, terimalah doa kami, ampunkanlah dosa kami, dan jadikanlah akhir hidup kami husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat, menyentuh hati, dan menambah iman Anda. Jika Anda merasa isi dari video ini membawa kebaikan, jangan lupa untuk subscribe, agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya yang insya Allah penuh makna dan penuh pelajaran.